kata Yesus baik, katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Sambil bertepuk tangan di atas, ikuti irama buat Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal. Come on, jemaat. Oh, lambaikan kedua tanganmu buat Yesus. Sebab Tuhan dan anugerahnya kekal. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. God is good all the time. Hallelujah. Saya mengucapkan shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kau berada saat ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Sama-sama kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa Tuhan. Kami bawa hati ini mengucap syukur
Kami percaya semua karena kemurahan dan kasih Tuhan kami ada sampai hari ini. Roh Kudus urapi setiap kami umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka hadapi, biarlah setiap tangan tetap terangkat dan kami tetap berkata Tuhan Yesus kami yang terbaik. Terima kasih Bapa, Kau urapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Engkau dengan sukacita. Sama-sama kita berkata amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siap menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kau baik Tuhan. Oh sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup kami untuk Yesus. Hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari mengucap syukur. Mari angkat syukur di hadapan Tuhan. Nama Shalabaya. Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami penyertaan sempurna. Bawa hatimu melekat mendekat. Kita fokus memberi yang terbaik saat ini di hadapan Tuhan. Jesus, Jesus, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan Yesus Kau kebenaran kami. Yesus Kau kebenaran. Oh Jesus, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup,
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Saat ini Tuhan, kami berkata bahwa hanya kasih Tuhan bagi kami cukup. Anugerah Tuhan bagi kami cukup. Kalau hari ini kami masih bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi, kami masih bisa menikmati hadirat Tuhan, kami percaya ini adalah kemurahan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ya Rabbi, ya kerjakan yang menjadi bagianmu, kerjakan yang menjadi bagianmu. Mari kau hamba-hamba Tuhan, kerjakan yang menjadi bagianmu. Tetap melayani Dia. Apapun yang kau kerjakan saat ini, ambil itu menjadi bagianmu. Itu anugerah terbaik. Thank you Jesus. Mari lebih dahsyat angkat suaramu. Selama ku hidup, oh, mataku tetap dunia tak bisa menjauhkanku. Jangan bangkit berdiri, angkat suara di hadapan Tuhan.
perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Caraku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Menangis sekali lagi untuk Tuhan sama-sama berkata, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Jalanku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari jemaat Tuhan katakan, Serupa Tuhan berkata, come on. Kurang keras Bapak Ibu, kasih yang semangat buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Sekali lagi lebih dahsyat. Umat Tuhan katakan, lebih lagi. Come on guys, mahkota kehidupanku. Sungguh Dia tak tertandingi, amin. Yang percaya Yesus tiada tandingannya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Come on. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tidak ada, tak ada. Oh kerajaannya yang terbesar, yang goyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Come on. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu, Yesus, seorang kemenangan. Hey, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Jangan tetap, sungguh tak tertandingi. Hey, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan. Saya kita semua tepuk tangan di atas sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Yesus. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Hey, jauh melebihi. Habis ini kita lompat sama-sama, amin. Amin. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Ya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Yes. Betapa kagumnya kami Tuhan akan Engkau. Yes. Betapa kagumnya kami Tuhan akan pribadi-Mu. Pribadi yang dahsyat dalam hidup kami. Tak bisa terhitung kasih Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus namanya, berbeda dengan yang lainnya, tak tertandingi oleh kuasa apapun. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di tempat ini seperti di sorga. Yang percaya Tuhan Yesus berbeda dengan yang lainnya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Dia, Raja di atas segala raja. Ini pengakuan iman kami Tuhan. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Yeah. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Search for all eternity long and find there is none like you. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada yang seperti Yesus dalam hidup ini.
Kalau engkau berdiri sampai hari ini, sungguh itu adalah kemurahan Tuhan. Kalau engkau bisa melewati beberapa proses demi proses dalam kehidupanmu, itu juga bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau kaya, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Betapa bangganya kita punya Tuhan yang hebat, yang berkata Tuhan Yesus hebat. Boleh sama-sama dengan saya, tidak seorang pun yang tidak mengangkat tangannya. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi sama-sama, kita katakan di hadapan Tuhan. Kamu tiada seperti Kau. Benar, tiada yang seperti Yesus. Amen. Yang telah menjamah senam hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Oh, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau, Yesus, yang tak menjamah senam hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Yesus, yang tak menjamah senam hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Yesus, tiada seperti Kau. Yang tak menjamah senam hatiku, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Tiada seorang pun seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus. Sekali lagi katakan seperti Kau, seperti Kau Yesus. Mari sembah Dia. Mari kita menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Mari jemaat yang haus dan rindu akan Tuhan, mari kita terus Dia hadir bersama dengan kita sore hari ini, saudara. Dia hadir di sini. Rasakan kehadirannya. Sanjung Raja, sanjung namanya. Saudara, I'm gonna see a victory. Come on, I'm gonna see a victory. For the battle belongs
what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Yang percaya dia mengubahnya menjadi kebaikan. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Sekali lagi angkat tangan saudara, katakan, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Come on, church. You turn it for good. Dia yang mengubah. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. Saudara, saya sangat suka bagian akhir dari lagu ini. Dikatakan, He takes what the enemy meant for evil, and He turns it for good. Dia mengubah yang dirancangkan oleh iblis, berusaha untuk menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Dan Tuhan Yesus mengubahnya menjadi kebaikan buat kita. Siapa di sini bersyukur kita punya Tuhan seperti Yesus? Sama-sama dengan saya katakan, you take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Come on, you turn it for good. Yang percaya angkat tangan saudara. You take what the enemy. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Sekali lagi, you take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. Sekali lagi, you take what the enemy meant for evil. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Sekali lagi katakan, I'm going to see a victory. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battles belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. So what? I'm gonna see a victory. For the battles belong to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. Jesus. The battles belong to you, Lord. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini saat kami datang kepadamu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tapi kami datang pada malam hari ini dengan sebuah keberanian, dengan sebuah semangat yang baru, karena kami tahu Engkau sanggup mengubah yang direncanakan oleh manusia yang mendatangkan kejahatan. Kau mengubahnya menjadi kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk 7 bulan Kau telah memelihara kami di tengah-tengah pandemi. Kami percaya dalam 3 bulan terakhir ini, mana kami memasuki bulan terakhir, bulan Oktober, kami percaya Engkau akan menyelesaikan tahun ini dengan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Dan kami percaya dan kami menerimanya hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu pada sore hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu ini dengan segala keterbatasan ini.
Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat menjadi kekuatan baru, dapat menjadi pengharapan yang baru bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang memerlukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang pantas buat Tuhan kita, tepuk tangan yang paling dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, shalom. Oh, saya lihat tempat ini hampir penuh. Boleh sekali lagi katakan shalom. Puji Tuhan, sangat senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan saudara. Dan saudara harus tahu tadi malam saya nggak bisa tidur, karena saya benar-benar excited dan roh saya benar-benar menyala-nyala untuk saya menyampaikan pesan ini untuk saudara semua. Dan saya percaya bahwa pada sore hari ini Tuhan ingin bicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi pada sore hari ini, tetapi percayalah bahwa ada pesan Tuhan buat setiap saudara yang menghadiri ibadah ini, baik saudara yang hadir di tempat ini maupun saudara yang di rumah. Kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan memulai khotbah kita pada sore hari ini di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Tadi sebelum saya naik, saya membaca ada yang dari Netherlands, dari Belanda bergabung pada sore hari ini. Shalom Belanda, ya puji Tuhan ya. Saudara harus tahu bahwa ibadah kita bukan hanya di Indonesia sekarang, tetapi kita telah mencapai seluruh dunia. Kita buka sama-sama Matius 14 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, sama-sama baca dengan saya saudara. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Dan sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Nah, setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sama-sama apa? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Apa saudara?" Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, sama-sama apa? "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33 sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya apa saudara? "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang percaya sama-sama kita katakan. Kita baru saja membaca satu perikop yang menceritakan tentang seorang murid yang kita kenal dengan nama Petrus atau Simon Petrus. Di tengah badai dia berhasil berjalan di atas air. Saya boleh tanya, ada yang pernah jalan di atas air? Ada yang pernah nyoba? Saya pernah. Saya ingat waktu itu, saya yakin banyak dari kita pernah ya, waktu saya masih sekolah di Singapura bersama dengan adik saya, Pastor Dr. Andrew yang sering khotbah di sini. Saya pernah satu hari lagi renang, lalu saya ngomong sama Andrew, "Drew, aku udah puasa kemarin. Aku udah doa semalam suntuk. Percayalah hari ini Tuhan memampukan aku berjalan di atas air." Andrew bilang, "Mosok?" Ya kan? Saya ngomong, "Aku is puasa, pasti iso." Ya kan? Saya memutuskan, lihat ya, 1, 2, 3, saya jatuh nyemplung saudara ya. Dan saya yakin banyak dari kita juga pernah. Tetapi percaya dengan saya atau saudara boleh setuju dengan saya bahwa berjalan di atas air merupakan sesuatu yang mustahil. Sama-sama katakan mustahil. Itu adalah sesuatu yang nggak mungkin. Tetapi Petrus bisa. Tapi Yesus bisa. Siapa di sini percaya Tuhan Yesus bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin? Boleh kasih tepuk tangan yang pantas buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mau mulai dengan memberikan saudara 3 poin
tentang berjalan di atas air. Loh, Pak Pendeta baru mulai kok udah kasih. Ya, saya kasih dulu 3 poin. Hari ini ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Saudara, ada 3 hal yang saya pelajari mengenai berjalan di atas air. Yang pertama, berjalan di atas air adalah hal yang biasa untuk Tuhan. Yang pertama dulu. Sama-sama katakan hal yang biasa. Saudara yang di rumah tulis di live chat hal yang biasa. Tahukah saudara bahwa yang namanya mustahil, yang namanya tidak mungkin, yang namanya sesuatu yang manusia tidak akan pernah bisa lakukan, itu hal yang biasa buat Tuhan. Ada amin di sini? Hari ini apapun yang menjadi pergumulan saudara, mungkin bagi saudara itu besar, bagi saudara itu luar biasa. Tapi percayalah bagi Tuhan, itu cuma biasa-biasa aja. Sebab Tuhan kita ahli mengubah yang mustahil menjadi hal yang mungkin. Saudara, berjalan di atas air bagi kita itu sesuatu yang spektakuler. Tetapi Tuhan melakukannya dengan begitu gampangnya. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi tantangan saudara sendiri. Mungkin tantangan itu berupa utang yang besar. Tetapi tahukah saudara bahwa bagi Tuhan untuk bisa menyelesaikan hutang saudara, itu adalah sesuatu yang gampang buat Tuhan. Ada amin? Mungkin yang amin itu ada utangnya saudara. Dan saya juga di mana gereja ini kita masih nyicil alat-alat ini. Tetapi siapa percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk kita bisa menyelesaikan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya kan? This is biasa buat Tuhan. Mungkin bagi saya untuk saya bisa meneruskan operational di tempat ini, untuk kita bisa terus ibadah, sesuatu yang besar buat saya. Tetapi saya percaya tempat ini punyanya Tuhan. Dan bagi Tuhan untuk tempat ini bisa berjalan terus, itu sesuatu yang gampang buat Tuhan. Ada amin di sini? Itu yang pertama yang saya pelajari tentang berjalan di atas air. Yaitu berjalan di atas air adalah hal yang biasa untuk Tuhan. Dan yang kedua, bisa ditunjukkan yang pertama dan yang kedua saja. Yaitu berjalan di atas air adalah sesuatu yang menunjukkan kepada kita bahwa mujizat sifatnya selalu memenuhi kebutuhan kita. Dan saya mau kasih side note, selalu memenuhi kebutuhan bukan keinginan kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan bisa menyediakan mujizat bagi kita bukan sesuai dengan keinginan kita. Karena itu gak semua orang akan menang Indonesian Idol. Semua orang siapa gak kepingin menang Indonesian Idol, ya kan? Tapi gak semuanya bisa. Karena mujizat yang Tuhan lakukan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu berlaku untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kalau doa kita merupakan sesuatu hal yang ingin memenuhi hawa nafsu kita, maka Tuhan tidak akan melakukan mujizat itu dalam hidup kita. Tetapi kalau hal itu kau butuhkan untuk memenuhi kebutuhan saudara untuk hidup, percayalah Tuhan akan menyediakan buat saudara. Yang namanya Petrus bukan sebuah keinginan untuk dia berjalan di atas air. Untuk dia bisa berjalan di atas air bukan sebuah hal yang bisa dia banggakan kepada murid-murid yang lain. Karena pada saat itu resikonya adalah mati. Tetapi di saat Petrus sangat-sangat membutuhkan, Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Hari ini mungkin ada saudara yang hadir di tempat ini. Saudara sedang, kepepet mungkin. Saudara sedang terdesak, mungkin saudara sedang menghadapi sebuah tantangan yang besar. Mungkin saudara membutuhkan mujizat hari ini. Percayalah hari ini, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, sanggup mengadakan mujizat yang saudara perlukan. Boleh katakan amin? Ini ketiga, yang saya pelajari tentang berjalan di atas air adalah ketidakhadiran Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada. Sekali lagi saya ulang. Ketidakhadiran Tuhan bukan berarti dia tidak ada. Saudara, pada saat itu, pada saat murid-murid berada di atas perahu menghadapi angin sakal itu, saya mau tanya, Yesus di mana? Alkitab mencatat Yesus pada saat itu berada di atas bukit untuk berdoa. Dan bisa saja murid-murid ini merasa sendirian dan Tuhan tidak memperdulikan. Tetapi sebenarnya kalau saudara dan saya pernah ke Israel, dan bagi saudara yang tidak pernah, saya berdoa tahun 2021 kita bisa travel lagi, boleh katakan amin? Ada yang kangen traveling?
Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ya udah saudara. Saya yakin saya juga kangen saudara. Saya kangen Hainan chicken rice, ya kan. Tapi saya percaya sebentar lagi corona selesai. Boleh katakan amin? Nah, dan kalau bisa tahun depan, saya sebenarnya Januari kemarin mimpin tur ke Israel, lalu lanjut diundang khotbah di Washington, lalu Philadelphia, tapi gak jadi semua karena kita buka tempat ini. Nah, saya berdoa tahun depan kita bisa jemaat GSJS bersama dengan saya atau Pak Sam, kita bisa berangkat ke Holy Land, kita bisa lihat tempat-tempat yang luar biasa di sana. Nah, kalau saudara pernah ke sana, saudara akan dibawa ke satu gunung yang sangat tinggi sekali, di mana Tuhan Yesus berdoa di dalam Matius 14 ini, di mana Tuhan Yesus menyendiri dan menyuruh murid-murid naik perahu menyeberang. Tahukah saudara saat saudara berada di atas gunung atau bukit ini, itu memiliki satu pandangan yang jelas akan danau di mana murid-murid sedang menghadapi badai itu. Jadi pada saat murid-murid lagi ngadepin badai yang besar, ngadepin angin sakal itu, Tuhan Yesus itu ada di atas sana dan melihat. Nah, Tuhan Yesus yang sama hari ini juga sedang melihat saudara menghadapi badai hidup. Dia tahu masalah saudara. Dia tahu pergumulan saudara. Dan meskipun hari ini saudara merasa sendiri, sebenarnya saudara tidak sendiri. Sebab kita punya Tuhan yang selalu melihat kita dari atas dan siap untuk menolong saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Yaitu 3 poin yang saya belajar dari berjalan di atas air. Nah, tetapi saya pernah khotbahkan tentang ini. Saya waktu khotbah di Ciputra World, kalau saudara ingat jemaat Ciputra World, saya pernah khotbahin 2 khotbah tentang berjalan di atas air. Yaitu yang pertama saya khotbahin berjalan di atas gelombang. Ya, bagaimana Petrus bisa tetap berjalan di situ, dan yang kedua adalah bagaimana kita tetap bisa. Kita belajar dari kesalahan Petrus di mana dia mulai melihat angin lalu dia tenggelam. Nah, tapi hari ini saya mau membahas dari sisi atau kacamata yang berbeda. Saya mau membahas kenapa Petrus bisa berani mengambil langkah pertama. Karena saudara, pada saat itu langkah pertama di mana Petrus keluar dari perahu merupakan bunuh diri buat dia. Karena angin sakal yang sedang dihadapi oleh Petrus dan murid-murid lainnya bukan satu badai yang biasa. Kalau ini merupakan badai yang biasa, saya yakin mereka tidak akan panik. Kenapa? Karena banyak dari murid-murid, termasuk Petrus, adalah nelayan yang sudah biasa menghadapi badai. Tetapi pada malam itu, badai yang dihadapi mereka, angin sakal yang dihadapi begitu besar, yang mereka tidak pernah hadapi sebelumnya. Nah, seperti hari ini kita sedang menghadapi corona dengan konsekuensi dari kesehatan maupun financial maupun berbagai macam hal. Tidak pernah kita alami sebelumnya. Saudara di sini mungkin paling tua umur 80-90. Saudara belum pernah menghadapi masa-masa seperti hari-hari ini kita sedang hadapi. Dan untuk Petrus bisa mengambil keputusan untuk keluar dari perahu itu tidak gampang. Dan saya mulai berpikir bahwa seringkali itu adalah kelemahan kita. Kita pinter merancang, kita pinter merencanakan, tapi kita tidak pernah berani melangkah. Ada berapa banyak dari kita yang sedang mendengarkan khotbah ini, baik saudara di sini maupun yang di rumah. Berapa banyak rencana yang sudah pernah kita buat sepanjang hidup kita mungkin. Rencana kita untuk memulai bisnis yang baru, rencana kita untuk memulai atau mungkin membuka restoran, memulai bisnis yang baru. Tetapi banyak orang tidak melangkah. Kenapa? Karena untuk melangkah dan merencanakan itu membutuhkan keberanian yang berbeda. Banyak orang bisa merencanakan membuka gereja, tetapi untuk melangkah langkah yang pertama, di mana harus menghadapi bangku-bangku yang kosong, itu tidak semua orang berani melakukan itu. Karena itu saya merasa bahwa keputusan Petrus untuk melangkah keluar dari perahu itu merupakan satu hal yang patut kita hargai. Karena keberanian ini hanya dimiliki 1/12 daripada murid-murid.
Kok bisa 1/12, Mbak? Karena hanya 1 murid dari antara 12 yang berani. Dan menurut statistik itu berarti di ruangan ini juga terhitung hal yang sama. Mungkin hanya 1/12 dari kita yang hadir termasuk yang sedang bicara. Mungkin hanya 1/12 dari kita yang berani untuk mengambil langkah yang pertama itu. Karena itu hari ini saya merasa penting untuk kita membahas tentang keputusan Petrus ini. Kenapa kok Petrus bisa memberanikan diri untuk mengambil langkah iman itu? Dan khotbah ini saya dapatkan tadi malam yang memampukan saya untuk membuat keputusan yang cukup ngeri. Tadi di ibadah dari pagi jam 10 saya menceritakan kepada jemaat bahwa, saudara ingat minggu lalu saya umumkan setelah khotbahnya Pak Risa Solihin bahwa ada kemungkinan bahwa gereja kita harus tutup secara offline, maksudnya dimana kita tidak lagi menerima jemaat karena biaya yang dibutuhkan untuk kita membuka offline sangat besar sekali, yang jujur di luar kemampuan. Tetapi saudara, tadi malam di saat saya mendapatkan khotbah ini, di saat Tuhan taruh secara kuat dalam hati saya, khotbah ini tidak hanya akan bicara kepada saudara, tapi telah berbicara kepada saya tadi malam. Oh, seringkali mungkin kita takut melangkah, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan pasti bisa. Karena itu dari tadi pagi saya sudah umumkan, saya sudah memutuskan bahwa GSJS Pakuwon Mall tidak akan saya tutup, akan terus jalan dan beribadah selama minggu-minggu ke depan, ya kan? Apakah itu keputusan yang mudah? Tidak mudah. Tetapi saya mau belajar dari Petrus. Dia berani mengambil langkah itu yang 11 murid yang lain tidak berani ambil. Dan pertanyaan saya, apakah kita mau jadi satu dari 12 itu, atau kita mau jadi yang ke-11 orang itu? Tetapi tentunya saudara, keputusan Petrus tidak sembarangan, gak bisa sembrono ya. Bahkan ini adalah sebuah ajaran dari Tuhan Yesus untuk kita dalam mengambil keputusan. Coba kita buka Lukas 14 ayatnya ke-28 sampai 30. Lukas pasalnya yang ke-14 ayatnya ke-28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Ayat berikutnya. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat berikutnya. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Di sini kita belajar sesuatu yang diajarkan oleh banyak seminar bisnis, yaitu anggaran, budgeting. Kalau saudara hari-hari ini lihat di Instagram banyak posting-posting tentang bisnis-bisnis, Alkitab udah ada. Karena itu setuju dengan saya, businessman harus jadi orang rohani. Boleh katakan amin? Karena Alkitab mengajarkan banyak tentang itu. Kita diajarkan untuk merencanakan. Berarti setiap keputusan yang kita buat harus ada rencana yang matang, harus ada dasar yang kuat. Dan tidak kebetulan minggu lalu Pak Risa Solihin, Pastor Risa, khotbah tentang antisipasi, di mana sangat penting sekali buat saudara dan saya untuk mengantisipasi, merencanakan untuk masa depan. Nah, dan tentunya antisipasi ini maupun rencana ini, langkah ini dibutuhkan dasar yang kuat. Dan dalam kita mengambil sebuah keputusan dibutuhkan dasar yang kuat. Minggu lalu jam 12, kalau saudara ikut secara online maupun saudara datang minggu lalu jam 12, saya khotbah tentang 5 roti 2 ikan. Nah, saya bicara bahwa dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi sebuah tantangan atau sebuah masalah, sebenarnya ada 2 tipe orang Kristen. Yang pertama, yaitu orang Kristen Filipus. Kenapa? Karena di kisah 5 roti 2 ikan itu, Filipus disuruh Tuhan cari makan buat 5.000 orang. Lalu jawaban Filipus gini, Tuhan, kita mau ngumpulin gaji setengah tahun, gak bisa kasih makan 5.000 orang ini. Dia udah kalkulasi. Nah, ini tipe yang pertama. Berapa banyak orang Kristen kita yang hadir di sini adalah Kristen Filipus. Saat ngadepin masalah, selalu yang pertama dilakukan, selalu kalkulasi dan selalu ngitung. Ada yang kayak gitu?
Saya angkat tangan dulu. Saya orangnya sangat suka kalkulasi. Anggaran tahun ini, pengeluaran ini, rencana semua, saya sudah kalkulasi semua. Pengeluaran berapa ratus juta dan lain-lainnya sudah saya hitung sampai 3 tahun ke depan. Dan untuk orang Kristen tipe Filipus, kita akan kadang-kadang stres sendiri. Ada yang ngerasa kayak gitu? Apa cuma saya? Akan ngerasa stres sendiri. Karena kalau dihitung-hitung gak cukup, Pak. Karena kalau dihitung-hitung gak bisa, Pak. Nyalain AC sepanjang hari 12 jam. Bayar listrik, kalau dihitung, aduh sulit, Pak. Tapi ada tipe orang Kristen yang kedua. Yang pertama Kristen Filipus, yang kedua Kristen Andreas. Nah ini yang enak. Ini orang-orang yang optimis. Yaitu orang saat Andreas mendengar harus kasih 5 roti harus kasih 5.000 orang makan, dia bawa 1 anak kecil. Datang sama Yesus. Sus, maksudnya Yesus, sus. Ada anak bawa bekal 5 roti 2 ikan. Nah ini tipe Kristen ya yang menurut saya bagus ya. Dia datang sama Tuhan, dia sampaikan apa yang ada. Tuhan, aku adanya ini. Kira-kira cukup gak ya? Masih ada optimisnya. Dan tidak menutup kemungkinan di sini juga ada orang seperti itu. Saya yang Filipus. Istri saya agak yang Andreas. Jadi masih ada balance. Tetapi hari ini saya mau tambahin satu. Ada Kristen Filipus, ada Kristen Andreas. Sore hari ini kita mau belajar Kristen Petrus. Yaitu seorang murid yang berani ngambil resiko. Tetapi resikonya itu sudah dikalkulasi. Dan dasarnya adalah Tuhan Yesus. Siapa di sini percaya kalau dasarnya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi kita? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Khotbah hari ini judulnya seperti saudara sudah nebak, walk on water, berjalan di atas air. Karena saya lagi suka dengerin lagu judulnya Walk on Water. Kalau saudara follow Instagram saya kemarin posting ini. Saya gak pernah posting lagu, tapi saya lagi suka ya. Judulnya Walk on Water, nanti saudara di rumah boleh dengerin. Walk on Water. Kita mau belajar dari Petrus, kenapa kok dia berani sih? Ada 11 murid yang lain loh, sama-sama lihat Yesus ngelakuin mujizat. Sama-sama melihat Yesus melakukan perkara yang dahsyat. Kok Petrus berani sih? Dasarnya apa? Dan saya berdoa kita mau belajar jadi seperti Petrus. Yang pertama, kita buka Matius 14 ayatnya ke-27 sampai 28. Matius 14 ayatnya ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus berkata seperti ini karena mereka teriak-teriak. Di ayat yang ke-26 dikatakan saat murid-murid melihat, mereka berkata, itu hantu. Nah ayat 28 sekarang. Yesus berkata, tenang, ini aku. Lalu Petrus berseru, hanya Petrus ini orangnya vokal banget. Petrus ini orangnya berani banget. Dia jawab, Tuhan, apabila, ada orang Kristen apabila di sini? Tuhan, apabila engkau bisa, tolong aku. Tuhan, apabila engkau ada, tunjukkan kuasamu, tunjukkan tandamu. Nah kembali ayat 28. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan dilanjutkan dengan berkata dia berhasil berjalan di atas air. Poin yang pertama, saudara boleh catat. Boleh foto, boleh screenshot, boleh apapun. Kenapa? Apa dasar Petrus bisa berjalan di atas air? Apa dasar Petrus melakukan sesuatu yang mustahil? Pertama, karena dia mengenali suara Yesus. Sekali lagi saudara boleh foto, boleh catat, boleh screenshot di rumah. Petrus bisa berjalan di atas air karena dia mengenali suara Yesus. Saya rasa ada sesuatu yang aneh dari 2 ayat yang kita baru baca. Ada yang ngerasa aneh juga?
Coba kita baca ulang 27. Coba. Karena tadi malam saat saya bacanya kayak ada sesuatu yang a bit weird. Dikata kayak gini. Yesus berkata kepada mereka, nah, tenang, ini aku. Udah dikasih tahu, it's me, ini aku. Tapi lihat ayat berikutnya, ayat 28. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Loh, udah dikasih tahu itu Yesus. Yesus sudah ngomong, ini aku, this is me. Kenapa Petrus masih perlu memastikan? Apakah ada yang pernah mikir gitu? Masih, Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. If it's you, kalau itu engkau. Jawabannya sederhana. Karena di tengah badai, seringkali yang bisa kita lihat hanya gelombang dan hujan. Setuju dengan saya? Saudara pernah di musim hujan di Surabaya atau dimanapun saudara berada? Saudara pernah nyetir saat hujannya deras banget? Sampai yang namanya kaca depan itu saudara gak bisa lihat di depan. Nah, itu yang dialami mereka. Dan Petrus gak punya mobil, Petrus gak punya kacamata ya, gak punya kacamata renang saya yakin waktu itu. Mereka menghadapi badai yang besar, hujan yang lebat. Dan mereka gak bisa lihat apa-apa, yang mereka bisa lihat cuma hujannya, badainya, gelombangnya. Dan pada saat mereka lihat satu bentuk samar-samar, mereka langsung teriak, apa itu? Hantu. Mereka sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus. Apakah mereka gak bisa kenali muka Yesus? Tentunya pasti bisa. Tetapi yang membuat mereka tidak bisa, ya badai itu. Nah, badai orang Kristen hari-hari ini gak bisa lihat Yesus. Kenapa? Karena badai itu begitu besar dalam hidup mereka. Pernah saudara hadapin badai yang begitu besar, masalah yang begitu besar, sampai saudara gak bisa lihat Yesus lagi bekerja dalam hidupmu. Ini gawat. Kenapa? Karena seringkali saat kita gak bisa lihat, itu akan melemahkan iman kita. Kenapa? Karena manusia selalu dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Saya kasih contoh, saudara pulang dari ibadah ini, saudara semangat, saudara sukacita. Wah, tadi waktu praise and worship saudara semangat. Lalu saudara pulang sampai rumah, keluar tagihan cicilan kartu kredit. Imannya bisa tetap kuat enggak? Sulit. Kenapa? Karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi. Dan gawatnya adalah saat badai itu begitu besar, saat masalah itu begitu dalam, masalah itu begitu lebat dalam hidup kita, seringkali kita nggak bisa lihat Tuhan. Dan 11 murid yang lain dan Petrus pada saat itu nggak bisa lihat. Tetapi coba ditunjukin slide tadi. Petrus berbeda dengan 11 murid yang lain. Saat 11 murid yang lain, mereka ketakutan. Lihat jawaban Petrus. Mereka gak bisa lihat itu Yesus. Mereka not sure. Ini kata kuncinya. Lord, if it's you, tell me to come to you on the water. Kasih tahu aku. Kasih tahu sepatah kata saja. Dan coba dibuka ayat 29. Apa jawaban Yesus? Coba saudara bersama-sama dengan saya. Kata Yesus sama-sama. Datanglah ini agak keren ya. Mungkin datanglah. Wah, itu kan seperti Yesus dengan majestik, dengan suara dia, datanglah. Bahasa Inggrisnya lebih lucu. Yesus cuma jawab, come. Sama-sama katakan apa? Waktu saya baca itu, saya keinget dengan anjing saya. Saya suka manggil kalau saya sampai rumah, saya langsung teriak, Molly. Manggilnya apa saudara? Come. Dia lari ke saya. Panggil satunya, Bob. Mohon maaf Pak Bobby, ada Pak Bobby di sini ya. Mohon maaf, saya tidak tahu waktu saya menamakan itu sertifikatnya, salahnya yang peternaknya saudara ya. Kalau saya panggil anjing bulldog saya, English bulldog saya yang beratnya 27 kilo, saya panggil dia, Bob, come, dia akan lari. Tapi sorry, kalau Pak Jayus yang masuk ke rumah, teriak, Molly come, nggak datang. Kenapa? Karena anjing saya mengenali suara Tuhan.
Jawabannya sederhana banget. Dan satu kata ini yang membuat Petrus berani. Kenapa dia berani? Hanya dengan satu kata dia berani. Kenapa? Karena dia kenal. Kalau kita sudah kenal, tidak perlu satu kalimat, satu kata pun kita sudah tahu itu siapa. Boleh katakan amin? Tidak perlu penjelasan yang begitu rumit dari Tuhan. Kita pasti bisa percaya. Kita pasti berani melangkah. Kalau kita udah kenal Tuhan kita, kalau kita udah kenal suara Yesus, kita tidak perlu tanda yang besar-besar. Kita nggak perlu penjelasan yang rumit. Satu kata dari Tuhan akan membuat iman kita bangkit. Ada amin di sini? Tapi seringkali kita minta penjelasan yang begitu rumit dari Tuhan. Tuhan, kalau engkau mau aku melangkah di sini, kasih aku tanda, 10 tanda diminta semua. Itu bukan orang yang kenal Tuhan kalau suka minta tanda yang begitu besar. Saya belajar dalam pelayanan saya untuk berhenti minta tanda dari Tuhan. Kalau saya terus-terusan minta tanda dari Tuhan, berarti saya nggak terlalu kenal Tuhan. Oke, sekali minta tanda, oke. Dan kalau tanda itu Tuhan penuhi dan Tuhan menyertai, saya nggak perlu tanda lebih lagi. Yang saya perlu tandanya hanya firman Tuhan. Boleh katakan amin? Kalau firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, berarti saya sanggup menanggung segala perkara. Boleh katakan amin? Orang yang sudah kenal satu kata pun sudah cukup membuat dia tenang. Orang yang kenal Yesus, satu kata dari Yesus cukup untuk membuat dia tidak stres lagi. Kadang-kadang gak perlu kata ya. Cara jalan juga bisa kita kenal. Saya ingat ya, waktu saya masih tinggal sama papa saya, Pak Pendeta Samuel Gunawan, Gembala Sidang. Kita 3 bersaudara, saya, Andrew, Timothy. Waktu sebelum saya menikah, kita tidurnya di atas. Saya kamar paling kiri, Andrew tengah, lalu Timothy. Kita bertiga. Papa mama saya di bawah. Saudara, waktu papa mama saya lagi duduk di ruang tamu, kita akan biasanya keluar. Nah lucunya, saat kita keluar, lalu turun tangga, kita nggak perlu ngomong, papa saya udah tahu itu siapa. Saya turun, tiba-tiba papa saya ngomong, Michael, loh saya bingung, Ceciame papa ini, apa dibisikin sama Roh Kudus ini ya? Nah tiba-tiba saya di bawah, tiba-tiba Andrew turun, dia ngomong, Drew, loh bener. Saya pikir Ciame juga ya Papa. Gak taunya papa saya itu kenalnya bukan dari Roh Kudus, kenalnya dari cara jalannya. Kalau saya di rumah akan pakai sandal. Kalau saya turun tangga pakai sandal pasti plak 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 plak. Karena saya orangnya suka cepet. Saya orangnya gopoan. Wah mau apa-apa mau cepet. Turun tangga pun juga cepet. Tapi kalau adik saya Andrew, ada suaranya, tapi beda suaranya. Plak, 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 plak. Lebih nyantai. Kalau saudara lihat adik saya, lebih nyantai. Kalau saya, adik saya nyantai. Kalau adik saya paling kecil, sandalnya nggak ada suaranya. Turun itu nggak ada suaranya, tapi papa saya bisa tahu. Dari cara ketoknya juga bisa. Kalau ngetok pintu, papa saya pasti tahu, pasti hafal. Kalau Michael yang ngetok pintu, pasti nggak peduli lagi tidur. Kalau saya udah excited, nggak ngurus. Tapi kalau adik saya Andrew, takut banguni. Adik saya yang ketiga paling parah, nggak ngetok, nunggu depan pintu. Dibuka baru lu ada kamu. Kalau kita udah kenal, nggak perlu panjang lebar, nggak perlu announce nggak perlu saya keluar dari kamar, Michael Gunawan keluar kamar. Cuma jalan, papa saya udah kenal. Kalau saudara udah kenal sama Tuhan, Tuhan nggak perlu ngasih tanda besar. Tuhan nggak perlu kasih suara audible buat saudara. Satu kata pun akan membuat saudara tenang. Ada amin? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa.
Kok bicara ketok ya? Firman Tuhan Yesus pernah ngajar tentang Tuhan lagi ngetok pintu. Nah, kenapa banyak dari kita nggak pernah ngalamin ini? Tuhan lagi ngetok. Karena kita selalu berpikir bahwa Tuhan akan tunjukkan tanda yang besar. Padahal sebenarnya tanda yang Tuhan berikan itu sebenarnya dalam hal sederhana. Saya kasih contoh. Bapak-bapak, saat bapak-bapak mau membuat keputusan yang besar dalam bisnis saudara di masa-masa corona ini. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara, bukan lewat pendeta, bukan lewat suara audible, bukan lewat nabi. Tapi Tuhan seringkali, saya temukan 90% Tuhan bicara lewat istri. Kok gak ada yang amin? Kok cuma ibu-ibu yang amin? Amin, bapak-bapak? Kadang-kadang Tuhan bisa bicara lewat istri, kadang-kadang Tuhan bisa bicara lewat anak. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara lewat orang tua. Tapi seringkali kita gak kenal, kenapa? Kita gak pernah bergaul sama Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Coba buka Yohanes 10 ayatnya ke-27. Ini kerinduan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada kita. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-domba bisa mengikuti, kenapa? Karena mereka kenal siapa gembalanya. Hari ini Tuhan ingin saudara kenal siapa gembala saudara. Tuhan ingin saudara kenal dia. Pertanyaan saya, apakah kita sudah kenal dan mengenali suara Tuhan? Bapak Ibu, saya tulis di slide bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan. Karena 90% dari saudara mungkin tidak akan pernah mendengarkan Tuhan secara audible. Tapi 3 cara ini akan membuat saudara semakin dekat dengan mendengar suara Tuhan. Yang pertama, saya tulis di slide, caranya adalah bergaul. Boleh ucapkan sama-sama? 1, 2, 3 apa? Bergaul dengan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Elia bergaul dengan Tuhan. Henok begitu dekat dengan Tuhan. Sampai dia diangkat ke surga pada saat lagi jalan sama Tuhan. Ada anak sekolah minggu pernah ditanyain sama guru sekolah minggu. Kenapa Henok tiba-tiba saat bergaul dengan Tuhan diangkat naik ke surga? Lalu anak sekolah begini jawab, mungkin Bu Guru, karena mereka jalannya kejauhan, lalu Tuhan ngomong, daripada ado-ado, balik aja ke rumahku. Saudara, Henok ini bergaul, dia jalan bersama dengan Tuhan. Saking dekatnya, langsung diangkat sama Tuhan. Yang kedua, bersekutu. Seperti 12 murid, selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Selalu ada waktu selah. Saya bukan promosi acara saya, bukan ya. Tapi ada waktu selah, maksudnya waktu merenung. Tapi kalau mau ikut selah juga, puji Tuhan. Ya, bersekutu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa kenal suara gembala kita? Saat kita bersedia, itu yang ketiga. When we are available. Saat kita ada dan bersedia untuk mengenal siapa Tuhan kita. Saya percaya hari ini saat kita belajar mengenal siapa Tuhan kita, saat kita belajar untuk mengenal suaranya, maka saudara dan saya akan berjalan di atas air. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Yang kedua, yang terakhir, Matius 14 ayatnya ke-33. Matius 14 ayatnya ke-33. Nah, orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kalau ada kata sesungguhnya berarti sebelumnya mereka belum benar-benar percaya. Yang kedua, kenapa Petrus bisa berani berjalan di atas air? Karena dia tidak meragukan Tuhan Yesus. Loh Pak Pendeta, apa Pak Pendeta nggak salah ya? Bukannya ayat 31 itu cancel out poinnya Bapak. Coba buka ayat 31. Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau? Ini bicara kepada siapa? Kepada Petrus. Loh, Pak Pendeta bilang Petrus gak meragukan Tuhan. Loh, buktinya di sini Tuhan bilang dia bimbang dan tidak percaya. Loh, maksudnya Pak Pendeta gimana? Saya jelasin kepada saudara. Saudara, kita harus lihat konteks saat kita membaca ayat. Kalau saudara pernah ikut kelas yang saya buat
New Beginnings Class yang saya buat secara online di Zoom. Saudara akan mendengarkan saya mengajar bahwa saat kita membaca Alkitab harus sesuai konteks. Tidak bisa ngambil ayat lalu kita comot lalu kita sesuaikan dengan pemikiran kita. Nah, apa yang dimaksud oleh Yesus pada saat Yesus berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, hai kamu yang bimbang." Sebenarnya Yesus bukan bicara tentang ketidakpercayaan Petrus terhadap Yesus. Buktinya di mana? Coba buka ayat 30. Matius 14 ayat ini ke-30 terakhir. Pemain musik silakan naik. Karena ini ayat benar-benar terakhir, saya mau kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Kalau Petrus meragukan Tuhan, apakah dia minta tolong kepada Tuhan? Lalu Petrus bimbangnya apa? Petrus ragunya tentang apa? Petrus ragunya kepada dirinya sendiri. Di saat dia mulai lihat gelombang, dia mulai meragukan dirinya. Apakah aku bisa? Can I do it? Am I able to do this? Saya tulis di slide, kembali di slide itu. Ini slide terakhir, lalu kita nyanyi, lalu kita akhiri ibadah. Keraguan kita akan diri kita sendiri membuat kita lupa akan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Banyak dari kita udah melangkah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Tetapi seringkali saat kita mulai meragukan diri kita, saat kita meragukan kemampuan kita, saat kita meragukan natur kita, seringkali kita lupa. Seringkali kita mulai meragukan diri kita sendiri. Seringkali kita mulai lupa akan keyakinan kita terhadap Tuhan Yesus. Petrus udah begitu dekat. Saya pernah khotbahin ini beberapa minggu yang lalu. Petrus itu pada saat dia tenggelam, dia itu di mana? Depannya Yesus. Buktinya apa? Saat dia minta tolong saya, di ayat 30 tadi Yesus langsung ngambil. Gak mungkin kalau Petrus masih jauh lalu Yesus lari ngambil, gak mungkin. Berarti Petrus udah begitu dekat sama Yesus. Lalu dia tenggelam. Setan itu sukanya, setan itu strateginya akan membuat kita paling ragu sebelum kita dapat janji Tuhan. Kerja setan seperti itu. Kalau janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara, masih 3 bulan lagi setan kerjanya nyantai. Tapi kalau mujizat yang Tuhan sediakan buat saudara, itu minggu depan setan ngelembur. Setan kerjanya 24 hours. Ngapain? Nyerang pikiran saudara, nyerang lidah saudara. Ingat Ayub, kenapa Ayub satu badan dihancurin, cuma satu organ yang gak dihancurin, lidahnya. Kenapa? Karena seringkali perkataan kita terhadap diri kita sendiri, goblok aku, mateng aku, mati aku, hancur aku. Dan pikiran kita diserang sama setan, dipakai sama setan untuk membuat kita tidak bisa mendapatkan dan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa Petrus tinggal satu langkah lagi pada akhirnya dia tenggelam? Karena dia mulai meragukan dirinya sendiri. Hari ini mungkin ada dari saudara mulai meragukan diri saudara. Saudara udah tahu janji Tuhan, saudara udah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, tetapi saudara hari ini mulai ragu. Dengerin saya baik-baik. Biar firman ini mengingatkan saudara bahwa yang menyertai saudara itu lebih besar daripada keraguan saudara. Saat hari ini saudara dan saya tetap yakin kepada Tuhan. Meskipun saudara sedang merasa buruk, meskipun saudara sedang merasa stres, maka saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya akan berjalan di atas air kehidupan ini. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan. Ku tidak takut. Sama-sama dengan saya katakan. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Kita bagi berdiri bersama-sama. Katakan, Kau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus
Sama-sama jemaat angkat tangan saudara, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan kemenangan, Pejamkan mata saudara, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang mulai meragukan dirimu. Apakah aku bisa? Apakah aku bisa keluar dari utangku ini? Apakah pekerjaanku bisa survive COVID? Hari ini jangan biarkan situasi saudara membuat saudara lupa akan keyakinan saudara akan Tuhan. Ingat, di saat saudara memulai, di saat saudara melangkah, saudara begitu yakin dengan Tuhan. Jangan biarkan setan menang. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Siapapun yang sedang hadir hari ini, yang sedang ragu, yang sedang takut, yang sedang menghadapi badai dalam hidup mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa biar Engkau memberikan mereka kepekaan untuk mereka bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan sudah berkata datanglah, kalau Tuhan sudah berkata come, itu sudah cukup bagi kami untuk kami menaruh kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi badai hidup. Biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan, yang sedang susah Tuhan hiburkan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa setiap kami yang hadir di tempat ini, kami hari ini mendapatkan kekuatan baru. Kami mendapatkan new strength. We find new hope. Kami mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau takut lagi. Kami gak mau ragu lagi. Ajar kami itu seperti Petrus yang berani melangkah berdasarkan suara-Mu, berdasarkan kata-kata-Mu, berdasarkan perintah-Mu. Kalau Kau sudah memulai sesuatu dalam hidup kami, Kau tidak pernah lalai untuk menyelesaikannya dalam hidup kami. Kami percaya kalau Engkau sudah membawa kami keluar dari Mesir, ada Kanaan yang sedang menanti kami. Kalau tembok Yeriko sudah Engkau hancurkan, berarti setiap kota-kota yang akan kami lalui, setiap tanah yang kami injak akan menjadi milik kami. Kalau hari ini Ur-Kasdim kami tinggalkan, kami percaya ada tanah perjanjian yang Engkau sudah limpahkan. Kalau hari ini Engkau sudah berjalan menuju ke kubur Lazarus, kami percaya meskipun tubuh itu sudah busuk, Kau sanggup membangkitkan. Meskipun hari ini kami berpikir bahwa sudah terlambat, mungkin bisnis kami nggak bisa diselamatkan, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, yang mustahil itu gampang, yang mustahil itu biasa. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang spektakuler, yang membuat Goliat menjadi kalah. Berikan sorak-sorai yang pantas buat Tuhan yang besar. Haleluya. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Setiap persembahan saudara hari ini sangat membantu kami untuk membayar sewa, untuk membayar listrik, untuk internet, untuk kita bisa live streaming. Dan saudara harus tahu setiap kontribusi saudara sedang memberkati bangsa-bangsa dengan pemberitaan Injil. Setiap minggu kita mencapai 20.000 orang. Bahkan setiap bulan September kemarin sudah 1.124.000 orang yang mendengarkan kabar baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Lewat pelayanan ini kita sudah menjangkau jiwa-jiwa.
Saya berdoa saudara bisa menabur untuk kelanjutan, untuk kita bisa terus beribadah di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara boleh transfer dan saudara boleh juga memberikan lewat kantong kolektor. Mari kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi dalam daku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita. Kita bagi berdiri bersama-sama saudara. Yes. Pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan di GCS Pakuwoto. God bless you. Yes. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengenal suara-Mu Tuhan. Kami benar-benar harus tahu Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami harus tahu bahwa dalam badai sehebat apapun, Tuhan pasti ada. Tuhan tetap ada. Amin. Dan siap menolong kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan juga Tuhan Pastor Michael dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan pakai dengan lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Bapa banyak menjangkau jiwa-jiwa yang masih banyak dan belum